Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur alhamdulillah Bapak-bapak. Jadi teman-teman kita punya kreativitas. Yang lain kelihatan kurus-kurus. Ya, jadi kita kreatif, artinya dengan pengajian offline kita berubah menjadi online. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan silaturahim pada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya kajian ini diawali dengan pembacaan Al-Quran, kemudian kita bahas bersama-sama surat yang kita lafazkan. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Effendi, monggo kira-kira siapa yang mau membacakan surat ini? Monggo Pak Effendi dipersilakan. Ada Pak Ismail nggak, Pak? Biasa aja. Silakan Pak. Pak Ismail belum join kayaknya. Belum ya? Belum join Pak. Oke. Belum kelihatan. Oke. Ya. Miftah nggak ada Pak. Ya udah Asuno kali ya Pak ya. Oh iya, coba kita sekarang kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan kepada bapak-bapak, teman-teman, karena kita sudah berapa pekan tidak ketemu, maka di antara teman-teman menginginkan tetap ada pertemuan melalui kajian online. Semoga kajian ini juga tetap menambah keimanan maupun ketakwaan kita. Dan kami ikut mendoakan semoga seluruh jamaah Muhammadiyah Kebon Jeruk tetap dalam keadaan sehat dan terjaga dari virus corona. Amin. Amin. Ya, Bapak-bapak, kita mungkin karena waktu kita coba kita meneruskan kajian kita, karena yang biasa baca ini kan Pak Ismail, Pak Miftah. Sekarang karena waktu kita coba kita buka, kita teruskan surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi mohon dibuka surat Al-Baqarah ayat 207. Ya, 207. Sudah ketemu Bapak-bapak? Surat Al-Baqarah ayat 207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada banyak. Boleh geser-geser aja. Ini ada pajang. Sudah ketemu Bapak-bapak dan teman-teman? Sudah. Surat Al-Baqarah. Udah. Kita coba kita tarjamah per harfiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi
wa minan nasi, dan dari sebagian manusia. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man orang yasri itu mengorbankan atau menjual, ya, nafsahu jiwanya, ibtiho'ah mencari, mardotillahi keridhaan Allah. Wallahu, dan Allah, raufun maha pengampun, bil ibad dengan hambanya atau pada hambanya. Saya ulang lagi, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man orang, yasri menjual atau mengorbankan, nafsahu jiwanya, ibtiho'a keridoan, ibtiho'a mencari atau ya mencari, mardotillahi keridoan Allah. Wallahu, dan Allah, raufun maha pengampun, bil ibadi dengan hambanya. Ayat ini dilatar belakangi yaitu ada sebagian umat Islam, ya, sebagian umat Islam, karena ini disebut adalah waminan nas, yaitu sebagian umat Islam, ada orang yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi latar belakangnya begini, ada sahabat, diantaranya sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar di saat perang Tabuk, ya, di saat terjadinya perang Tabuk, Abu Bakar adalah menginfakkan, membelanjakan hartanya. Itu diantaranya itu. Hartanya habis untuk perjuangan perang Tabuk. Dan juga ada sahabat Rasulullah yang namanya Suhaib. Suhaib ini adalah orang Romawi. Dia datang ke Mekah dalam keadaan dia susah, sehingga dia menjadi orang yang sukses, kaya. Lalu ada perintah hijrah untuk ke Madinah, maka Suhaib ini adalah meninggalkan seluruh kekayaannya. Dalam rangka apa? Untuk mencari ridho Allah. Jadi harta yang dikumpulkan oleh Suhaib itu yang dia adalah asal-usulnya dari orang Romawi tadi itu, dia mungkin merantau ke Mekah, dia menjadi orang yang berhasil. Setelah berhasil, ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Nah, semua kekayaannya itu adalah ditinggalkan untuk memenuhi panggilan atau hijrah ke Madinah itu. Sehingga di dalam ayat ini digambarkan wa minan nasi may yasri nafsahu. Dan dari sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dan teman-teman kita juga bisa mencontoh atau meniru sahabat Rasulullah yang rela dirinya untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, inilah latar belakang kenapa digambarkan dengan kalimat wa minan nasi may yasri nafsahu ibtiha mardotillah. Lah, ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu raufum bil ibad. Dan Allah maha
pengampun dengan hambanya. Artinya bahwa orang-orang yang rela dirinya untuk mencari keridhaan Allah tadi itu, insya Allah Allah akan memberikan ampunan, akan memberikan kalau bahasa kita itu ya keridhaannya, kerelaannya, kasih sayangnya, karena dia mengikhlaskan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesan ayat 207 itu. Terus kita sekarang Pak, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah kalimat harfunida, yaitu seruan, yang artinya hai. Kalau diterjemah biasanya langsung ya ayyuha itu wahai, tapi sebenarnya ini adalah 3 kalimat, ya sendiri, ayun sendiri, ha itu sendiri. Nah ini kadang-kadang kalau diterjemah tidak seperti kalimat arti yang sebenarnya. Kalau terjemah yang ada dalam Quran itu. Nah dalam ayat itu diungkapkan, hai di mana saja ingat, alladzina orang-orang yang amanu telah beriman mereka, udkhulu masuklah kalian semuanya, fisilmi di dalam agama Islam, kafatan dalam keadaan secara keseluruhan atau masuk Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Nah, jadi khutuwat itu adalah jamak, mufradnya itu dari khutwatun. Jadi khutuwat asal kata jamaknya, mufradnya adalah khutwatun, jamaknya khutuwat. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan, sesungguhnya dia, tapi yang dimaksud di sini adalah setan, lakum untuk kalian, aduun musuh, mubinun yang nyata. Ayat berikutnya ini kita sebagai seorang mukmin diharapkan kita masuk ke dalam agama Islam ini masuk secara totalitas. Jadi jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena banyak umat Islam itu digambarkan bahwa dalam Quran surat Al-Furqan kalau tidak salah itu, bahwa Al-Quran itu nanti diwariskan kepada hamba-hambanya. Ada yang dia itu adalah sabiqul khair, artinya dia adalah mengamalkan Islam secara paling bagus, paling di depan, dan juga ada mungkin ada yang posisinya di tengah-tengah. Ada juga mungkin yang di belakang. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim diharapkan kita ini masuk Islam secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Ayat ini dilatar belakangi bahwa orang Yahudi masuk Islam itu dia masih belum rela meninggalkan ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Di antaranya orang Yahudi adalah mengagungkan atau memuliakan yaitu hari Sabtu. Nah, orang Yahudi ini mengadu kepada Rasulullah bahwa dia adalah belum bisa meninggalkan
agama yang pernah dianut itu secara keseluruhan. Maka ada perintah bahwa kalau kita sudah masuk agama Islam, janganlah setengah-setengah, tetapi masuklah secara totalitas. Atau yang disebut dalam Quran adalah kafah. Terus yang kedua, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi khutuwat itu jamak dari khotwatun. Setan, ya setan itu dari kalimat satona yastunu, artinya menyalahi atau membuat orang menjadi jauh. Jadi setan itu memang bikin manusia bagaimana kita ini jauh dengan Allah. Kita bikin bagaimana kita ini malas ibadah. Malas kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah itulah salah satu bahwa langkah-langkah setan itu termasuk bagaimana bikin manusia itu jangan sampai dekat dengan Allah. Karena apa? Kalau seorang hamba itu dekat sama Allah, maka hamba itu kan susah dipengaruhi oleh setan. Karena setan ini selalu mengganggu kita, dan setan akan angkat tangan apabila kalau manusia itu benar-benar mukhlis, bersih, dalam keadaan suci. Kalau dalam Quran digambarkan itu illa ibadallahal mukhlasin atau mukhlisin ya. Kecuali hamba engkau yang mukhlis, yang tidak bisa diganggu oleh setan. Jadi teman-teman, bapak-bapak, mudah-mudahan kita ini termasuk menjadi hamba yang ikhlas, sehingga setan tidak bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Nah, setan itu hanya menjauhkan, Pak. Bagaimana kita jauh dengan agama kita, jauh dengan Allah, jauh dengan kita ibadah kita lemah. Nah, itulah salah satu ajakan-ajakan setan seperti itu. Nah, ayat ini diakhiri dengan kalimat innahu lakum adu mubin. Ternyata setan itu adalah musuh kita yang nyata. Cuma ada orang bilang setan sekarang itu sudah frustasi. Kenapa? Karena manusia sekarang itu udah hebat dibandingkan dengan setan. Nah, ada yang bilang gitu. Kalau dulu orang dibunuh saja, Pak. Sekarang ini sudah dibunuh, diperkosa, dibakar. Nah, jadi setan hanya mengganggu, hanya menjauhkan, mengganggu, menggoda, tetapi manusia melebihi dari sifat setan itu. Nah, buktinya apa? Ya sudah dibunuh, kadang-kadang dibakar, setelah dibakar dibuang, lah macam-macam lah. Itulah manusia ini ternyata kalau saya bilang adalah lebih jahat. Manusia itu sekarang udah lebih jahat dibandingkan setan. Kalau setan hanya mengajak, tapi manusia bisa melakukan eksekusi, melakukan sampai pembantaian yang seperti itu. Lalu ayat berikutnya, Pak. Fa'in zalaltum, maka jika menggelincirkan kalian mimba dima dari sesudah apa ja'at telah datang kepada kalian al-bayyinatu, bukti-bukti atau penjelasan atau keterangan, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Nah, jadi ayat ini memberikan tadi itu kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan, tapi seandainya kita ini tergelincir
Tergelincir itu terpleset. Sedangkan kita sudah mengetahui kebenaran, ini disebutkan adalah mimba dimaja'atumul bayina, dari sudah telah datang kepada kamu adalah bukti-bukti atau penjelasan-penjelasan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya apa? Bahwa ya jangan dikira bahwa kalau kita tergelincir, terus ya itu kan baru tergelincir gitu. Kan nggak apa-apa, nggak bisa begitu. Semuanya itu tetap ya Allah sangat bijaksana, sangat ya maha perkasa. Jadi istilahnya jangan sampai kita punya keyakinan ya nanti kan diampuni, nanti kan kita tobat. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena saya ingat gini, dalam salah satu hadis itu begini Pak. Innamal mu'minu idza atnaba dzanban kana nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa, maka ada noda di dalam hatinya. Jadi kalau manusia di saat tergelincir melakukan kesalahan, itu hatinya itu ternoda. Atau istilah dalam hadis adalah nuqtatun sauda. Ada goresan-goresan hitam di dalam hatinya. Tetapi terus dalam fa'in taba, maka jika orang itu tobat, wasta'taba, dan orang itu menjauhi, sokolah qalbuhu, hatinya menjadi cemerlang. Jadi kalau umpamanya orang itu tergelincir, terus dia kembali ke jalan yang benar, insya Allah hatinya tadi itu akan yang tergores tadi, hitam tadi itu hilang, dihapus. Tapi sebaliknya, kalau orang itu semakin menjadi, fa'in zada hatta tuhlaku qalbahu. Maka jika orang itu semakin menjadi, maka hatinya menjadi tertutup. Jadi kalau kita sebagai manusia, kok hidupnya semakin melakukan perbuatan dosa, orang bilang adalah tidak puas, melakukan dosa semakin menjadi, maka tidak langsung orang itu hatinya semakin tertutup. Nah inilah yang dikhawatirkan, bahwa kalau manusia itu sudah sering melakukan dosa, maka perbuatan dosa itu dianggap perbuatan yang biasa. Tapi kalau orang itu melakukan dosa terus dia merasa ingat bahwa itu salah, kembali ke jalan yang benar, insya Allah hatinya kembali cemerlang dan mudah-mudahan dia menjadi orang baik kembali lagi. Mungkin sementara itu Pak untuk kajian kita. Silakan Pak Arief, ini kita melakukan tanya jawab. Terima kasih Pak Arief sebagai pengantar, karena Bapak-bapak dan juga teman-teman bisa menambahkan dan juga bisa menambahkan atau menyempurnakan dalam kajian pada malam hari ini. Saya pikir itu Pak Arief sementara. Baik. Suaranya bisa kedengeran ya Mas Unu ya? Sudah saya unmute semua Pak, dan ini saya dapat informasi dari Zoom bahwa ini bisa lebih dari 40 menit, jadi kita insya Allah nggak akan keputus. Alhamdulillah, rezeki jamaah-jamaah yang soleh, amin. Ya. Bapak-bapak silahkan yang ingin 3 ayat yang kita sudah bahas dan sudah disampaikan oleh Pak Effendi. Monggo seperti Pak Effendi yang ingin menambahkan, mungkin dari Pak Muzamil, Pak Jamalillah,
Pak Yasir atau teman-teman semua, ada Pak Ismail juga yang sudah bergabung, Pak Tri juga bergabung. Monggo Alhamdulillah. silakan mau menambahkan atau tanya-tanya, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum. Buka Mas Unu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Fendi mau tanya Waalaikumsalam. itu tadi dikatakan Ro'ufun itu pengampun, bukan Iya, Maha penyantun. Pengampun. Penyantun apa pengampun? Kalau nggak salah penyantun ya, Pak. penyantun. Ya, penyantun, Pak. Iya, benar. Maaf penyantun ya. Iya. Bukan. Iya. Penyantun. Rasa kasih, rasa iba, terus apa lagi ya? Jadi penyantun, rasa kasih sayang itu rauf, Pak. Ya benar, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah, terima kasih Pak Haji, sehat kan? Monggo, silakan. Yang lain dipersilakan. Ada Mas Syahid juga, silakan Mas Syahid. Oh, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ini. Assalamualaikum Pak Effendi, baru bergabung. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Said. Dosennya istirahat kan? Karena ada corona. Work from home nih Pak. Bentar melulu Pak sama jadwal kuliah. Iya. Ya, kita juga di rumah aja di penjara ini. Bagaimana Pak Said? Silakan Pak Said. Oh, belum ada Pak, belum ada pertanyaan. Belum ada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, silakan. Mau tanya sedikit mungkin di luar materi mengenai hubungan dengan wabah ini. Itu kan saya dengar namanya penyakit dari Allah. Yang menyembuhkan Allah juga. Tapi kenapa pada saat musim penyakit begini kita malah disuruh jauh dari masjid, disuruh tidak melakukan berjamaah. Nah itu gimana Pak? Sebenarnya itu gimana nih Pak? Terima kasih Pak. Nah, ini Pak siapa ini ya? Ya Pak. Mas Parno Pak. Mas Parno Pak. Oh Mas Parno. Ya. Jadi gini Pak Fakih gabung juga ya. Ya, alhamdulillah ini. Terima kasih Pak. Jadi ini kan disebut wabah Pak. Kalau wabah ini wabah itu kan kalau istilah sekarang itu kan virus Pak. Virus ini nggak kelihatan Pak. Dan jalannya itu cepat sekali. Tapi kita memang ingat Allah lah yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Itu memang perlu Pak. Kita perhatikan. Tapi kita ingat dalam Quran memang wa idza maritu fawayasfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, itu Quran memang benar seperti itu, Pak. Tapi kita ingat juga dalam Quran, ku anfusakum, jagalah diri kamu. Nah, sekarang ini kondisinya kita harus menjaga diri kita, Pak. Nanti kalau wabahnya sudah hilang, ya kita harus kembali lagi ke masjid gitu. Nah, ini katanya dengan wabah, Pak. Jadi nggak boleh kita malah kita sengaja gitu. Ini ibaratnya ya kalau orang itu perang ya, seperti kita gini, Pak. Bahasa kasar saya gini. Bapak tahu macan? Mas Parno tahu macan? Pak. Macan ini kan ciptaan Allah juga, Mas. Kalau ada macan, kita deketin atau kita lari, Mas? Ya, menghindar, Pak. Nah, karena apa kita menghindar? Karena macan itu membahayakan. Nah, jadi ini seperti itu. Kita mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga kita di rumah, bisa. Ya. Tapi memang tidak seafdal kita di masjid kan. Termasuk kita hikmahnya ngaji seperti ini kan karena gara-gara corona juga, Mas. Saya kangen Mas Parno juga sebenarnya sama Ainal. Jadi itu aja, Mas. Macan itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Tapi kalau dia ada, enggak kita dekatin, malah kita harus
menghindar. Sama juga seperti wabah, seperti virus pada ya yang terjadi pada saat ini. Nah, saya pikir itu Mas. Itu jawaban saya. Kalau yang lain memberikan jawaban boleh saja. Boleh saya tambah dikit, Pak? Oh, boleh, boleh Pak. Ya. Monggo Pak. Begini, kita bukan mau menjauhkan dari masjid. Masalahnya ada hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan jangan kamu campur unta yang sakit kepada unta yang sehat. Itu satu. Yang kedua, ada hadis juga, kalau di dalam suatu negeri ada penyakit yang menular berbahaya untuk umum, maka kamu jangan masuk ke sana. Dan kalau kamu lagi berada di sana, kamu jangan keluar ke tempat yang tidak kena wabah. Nah, kita sekarang ini disarankan oleh Majelis Ulama untuk tidak melakukan kumpulan-kumpulan karena virus ini kita tidak tahu siapa yang terjangkit di dalam kelompok itu. Apakah kita sendiri yang sudah ada virusnya atau yang teman kita itu yang teman kita di masjid, sehingga kalau bercampur bisa menambah penularan. Saya kira itu yang apa, Pak? Terima kasih. Pak Muzamil mungkin mau menambahkan. Terima kasih, Pak. terima kasih. Ya, Pak Muzamil, monggo. Boleh. Nah, silakan Ustadz Muzamil. Ya, Pak. Pak Ustadz Muzamil. Ustadz Muzamil mau menambahkan, silakan nih. Suaranya nggak keluar kali ya Mas Pak Muzamil ya Mas? Mas Uno. Iya kayaknya. Terputus Pak, suaranya terputus. Suaranya terputus Pak. Terputus-putus Pak Muzamil. Audio. Mungkin minta tolong cucunya kali atau apa? Videonya saya matikan semua ya biar mungkin. Nggak apa-apa, matikan dulu deh Mas. Video saya matikan semua ya. Sudah selesai penerjemahan. Ya boleh Pak, boleh. Sekarang tanya jawab. Menambahkan penjelasan. Aduh, nggak kedengeran ya suara Pak Muzamil ya? Lalu, maaf Pak, satu lagi Pak. Bagaimana dengan meninggalkan sebentar biar Pak Muzamil kali Mas. Biar Pak Muzamil dulu Mas. Nah, itu biar Pak Muzamil. Monggo Pak, monggo silakan. Silakan Pak memberikan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Kedengeran Pak, alhamdulillah. Kedengeran Ustaz. Lanjut. Yang pertama tentang Ra'ufum bil ibad. Sengaja dimatiin dari sana. Mohon maaf. Iya, Pak. Tadi diterjemahkan Maha Pengampun. Iya, keliru Pak tadi itu. Maha Penyantun. Ya. Itu sesuai dengan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Maka Ra'ufum bil ibad itu artinya Maha Penyantun kepada hambanya. Karena ayat yang tadi suara saya tadi ya adalah orang yang mengorbankan hartanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf sedikit. Ya. Kemudian terima kasih. Mengenai apa ya tadi? Tadi sudah diralat. Tentang virus corona apa ya? Iya Pak, iya. Kalau kita bandingkan dengan kematian
di luar virus corona, maka kematian virus corona itu sedikit dibandingkan dengan kematian-kematian yang lain. Misalnya kematian karena flu itu lebih banyak daripada kematian virus corona. Kematian karena narkoba itu lebih banyak juga daripada kematian virus corona. Kematian karena dibunuh orang itu juga lebih banyak daripada kematian virus corona. Jadi kalau dibanding dengan itu, maka virus corona itu kecil. Tuh. Malah kalau kita bandingkan dengan orang yang mati karena penyakit kanker, itu lebih banyak banget daripada kematian karena virus corona. Barangkali virus corona hanya 0,2% dibandingkan dengan yang lain-lain. Gitu. Tuh. Makanya kita itu sesungguhnya telah ditakut-takutin dengan media-media itu. Gitu. Ditakut-takutin dengan media-media itu. Gitu. Makanya kita kembali aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Maka sehingga sebetulnya larang-larangan itu gimana ya? Masjid sekarang sepi, gitu. Ceramah-ceramah juga sepi. Bahkan yang mengherankan lagi, pesta perkawinan itu pun dibubarkan, gitu. Dibubarkan gitu. Malah kayaknya di Italia itu ditangkapin itu orang umur 60 tahun itu ditangkapin itu. Alhamdulillah di sini umur yang 70 tahun nggak ditangkapin gitu. Hanya disuruh putus-putus, Pak. Ini jelas ya. Itu yang salah HP-nya apa bukan itu? Ya, teruskan. Lanjut, Pak. Suaranya jelas. Jelas, bisa. Tapi putus-putus ya. Jadi Enggak, Pak. kesimpulannya corona. Halo, iya Pak, terusin Pak. Halo. Ada ya. Pak Fakih yang bergabung, Pak. Oh iya. Saya sementara dengarnya dulu. Saya telat. Oh begitu. Yes. Silakan Pak Haji Fakih, silakan Pak Haji Fakih. Ya, ada udah Pak kangen Fakih. Ini. Kangen nih. Ya, udah kangen. Nah. Saya terlambat bukanya karena kan saya tahu kok nggak hasil baru anak saya datang ya. Hasil ini kok pintunya kok anunya dimatiin Pak. Ya dihidupin lagi bisa. Pak Sunu suruh minta dihidupin lagi lah Pak. Pakai pengen apa? Pengen kangen wajah teman-teman gitu. Oh hilang gambar. Musibah. Cuma namanya doang. Musibah ini dimatiin dari sana biar muat yang lain ya. Ustadz Muzamil masih bisa nih. Pak Tri juga kelihatan nih. Masih bisa ya? Masih bisa kelihatan. Pak, lanjut. Itu kesimpulannya kematian karena virus corona itu lebih sedikit dibandingkan dengan kematian. Iya. Bandingkan kematian apa? Karena kanker atau yang lain, Pak. Iya, Pak. Kanker nggak menular, itu masalahnya. Kalau corona menular, yang dipermasalahkan kan karena menularnya itu. Penularannya itu. Iya. Karena menular itu lebih membahayakan karena cepat penularannya. Dari kita tidak tahu. Bahayanya sedikit dibandingkan dengan yang lain. Berkomunikasi kena virus atau tidak. Jadi bukan masalah banyaknya, Pak. Tapi mungkin juga kalau dihitung-hitung bisa dalam waktu yang jangka waktu yang sama, apakah benar bahwa kanker itu lebih banyak yang membunuh daripada corona? Buktinya sekarang corona udah di Jakarta aja sudah ratusan. Tapi dibandingkan di dunia sudah ratusan ribu. Gimana itu 100.000 Pak? Jadi mungkin gini Pak Ustadz Muzamil ya, maaf ini kita jadi yang
yang dijadikan masalah itu bukan kematiannya, tetapi mungkin yang dijadikan masalah adalah virusnya, Pak. Nah, karena menular yang tadi itu yang digambarkan, umpamanya kita kumpul, Pak, apakah saya yang ada virusnya atau yang lain itu kan nggak ketahuan, Pak. Inilah itu problemnya. Tapi kalau orang itu sakit kanker, HIV itu kan ketahuan. Nah, ini yang terus prosesnya cepat sekali, Pak. Nah, prosesnya kecuali ya, tapi virus corona akan kematian kan masalahnya gitu loh. Kan yang punya itu yang ada yang Madena. Lalu, ya Pak. Jadi yang jadi ukuran itu sekarang bukan kematiannya, Pak, tetapi virusnya itu, Pak, yang membahayakan itu. Kalau ada kaitannya kematian itu. Ya, walaupun virus itu nanti membuat orang itu mati gitu. Iya. Ada kaitannya kan dengan kematian? Ya, ada, Pak. Cuma semuanya memang sebab musabab, Pak. Cuma sekarang jadi problem itu adalah virusnya itu, Pak. Karena ini hasil pengecekan kan banyak orang kena virus ternyata nggak ada gejala-gejala, Pak, sekarang. Ini problemnya. Jadi dia kena virus tapi nggak ada gejalanya. Ini kan lebih repot lagi, Pak. Biasanya kan dia batuk dulu, pilek, terus pusing, terus nyesek. Nah, sekarang malah ada indikasi nggak ada model gitunya, Pak. Nggak ada pileknya, nggak ada pusingnya. Tiba-tiba dia mobil lewat mana nih? Oh, itu dari kesimpulannya yang ditakutin penularannya gitu ya? Iya, penularannya, ya, Pak. Betul, penularannya yang cepat. Penularannya. Bukan kematiannya, Pak. Sebelumnya. DBD kan lebih banyak matinya, DBD. Iya, kan dikenal, Pak, DBD itu. Flu juga mati-mati daripada virus yang itu flu biasa itu juga banyak yang mati. Bapak ngomong aja. Kamera saya dimatiin. Kok mati? Kamera saya nggak bisa ditampilin, dimatiin ya dari sana. Ya coba Pak Sunu, teman-teman kepingin lihat wajah teman-teman, mungkin karena sudah kangen. Suaranya putus-putus nih, Pak. Bilang. Kameranya dimatiin saya nih. Tolong diaktifin gitu. Udah putus aja kalau gitu. Mas Sunu monitor. Iya, silakan dinyalakan sendiri. Kalau mau nyalain sendiri, Pak. Dari situ saya nggak bisa nyalakan dari sini. Di masing-masing HP-nya. Masing-masing ya? Ya, silakan aja dinyalakan. Soalnya tadi saya matikan karena suaranya putus-putus karena terlalu banyak videonya. Oh gitu. Nih saya nyalakan, saya coba ya. You cannot start your video because the host has stopped it. Bentar. Dari hostnya nih, Mas Sunu. Ya, ini saya nggak bisa juga nih, benar. Dari hostnya. Ya udah. Sabar. Dari tadi begini aja. Sudah bisa. Ya, sudah bisa. Pak Said. Ya, Pak Said sudah. Orang lain. Soal siapa? Ini saya boleh tanya apa? Ini kelihatan. Boleh. Baik, terima kasih Pak Effendi. Pak Effendi, apakah kita dari Muhammadiyah ini ada rapid test untuk corona? Kayaknya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Dari Muhammadiyah nggak ada untuk jeruk ya. Muhammadiyah, Pak. Ada. Muhammadiyah mana, Pak? Pusat Muhammadiyah. Oh, pusat Muhammadiyah ya? Oh gitu. Cabang dari kita belum ada ya, Pak? Wah, cabang kita belum ada. Dari PDM pusatnya dulu di Penteng, kali, Pak.
Ya, kalau nanti ada kita kasih tahu Pak Said. Baik, Pak. Tapi kita berdoa ajalah kalau bapak-bapak teman-teman nggak batuk, nggak pilek, nggak nyesek, nggak usah tes-tesan lah. Nah, tapi kalau kepengen tahu ya nggak apa-apa. Terus tanya satu lagi Pak. Iya silakan. Maaf nih. Nah, lalu hukum meninggalkan sholat Jumat berapa kali itu gimana Pak? Kemudian terus setelah dengan adanya kebijakan begini meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan masjid, itu gimana yang menanggung istilahnya? Itu gimana itu Pak ya? Nah, jadi terima kasih Pak. Ini kan problemnya gini Pak. Kalau kita berkerumun atau berkumpul, itu ternyata penyebarannya itu lebih gampang. Untuk itu kita kalau bisa kan kalau ketemu orang kan harus kita kasih jarak kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter. Nah, itu kan aturannya seperti itu Pak. Kalau kita sholat, kalau aturan kita sholat yang benar itu kan kita harus rapat juga. Pak. Nah inilah resiko. Nah ini resiko termasuk kenapa waktu pertama masih ada himbauan kalau bisa karpet-karpet itu digulung, karena kalau kita sujud secara nggak langsung kan juga bisa juga nempel di karpet itu. Nanti orang sujud lagi bisa kena lagi. Gitu. Jadi ini namanya darurat Pak. Jadi darurat itu artinya membahayakan, maka itu dibolehkan Pak. Ada kaidah usul fikih itu ad-daruratu tubihul mahdzurah. Jadi darurat itu diperbolehkan karena membahayakan Pak. Jadi kita hukumnya ke sana Pak. Gitu. Karena ini membahayakan, maka kita boleh meninggalkan sholat tadi, sholat Jumat, tapi kita ganti dengan sholat zuhur. Walaupun sampai beberapa kali gitu Pak ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Selama masih darurat Pak. Bahkan saya dengar haji juga dilarang Pak. Iya. Nah, jadi haji tahun ini kelihatannya tidak ada gitu. Karena Arab Saudi, kalau kamu bisa lihat rankingnya itu Arab Saudi baru Indonesia gitu. Dan nggak tahu Indonesia ini nanti di atasnya Arab Saudi atau bagaimana. Kalau saya lihat tadi perkembangannya kan banyak Pak. Tadi hampir 199. Itu kan yang yang ketahuan. Yang ketahuan kita nggak tahu Pak. Saya sendiri di rumah seperti ini juga pusing juga Pak. Halo? Jadi itu Pak. Itu jadi Pak Parno. Jadi hukumnya itu karena darurat Pak. Jadi darurat itu yang membahayakan itu diperbolehkan. Monggo yang lainnya, Pak Ismail, ada Pak Fakih, ada Pak Yasir. Monggo Pak Yasir, bapak-bapak kita terlebih dulu. Monggo Pak Yasir, ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fakih. Ya. Pak Fakih dulu Pak Yasir ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasir dulu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Masalah kolonial itu yang ini sebenarnya itu ya senjata biologis Cina ya yang mau menghancurkan industri dunia ya. Ini ada yang salah nih. Wuhan ke Shanghai itu jaraknya 629 km ya. Wuhan ke Beijing 1052 km. Wuhan ke Milan 8.000. Suaranya putus-putus Pak. Suaranya Pak putus Pak. Wuhan ke Italia 8.610 km. Wuhan ke London 8.880 km. Wuhan ke Paris 8.900 km. Spanyol 9.830 km.
Wuhan ke India 357 km. Wuhan ke Iran 6.560 km. Ada yang salah. Virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan sekarang telah mencapai setiap sudut dunia. Tetapi virus ini belum mencapai ibu kota Cina, Beijing, dan ibu kota ekonomi Shanghai di dekat Wuhan. Mengapa? Karena Beijing adalah kota tempat semua pemimpin Cina tinggal. Para pemimpin militer tinggal di sini. Mereka yang menjalankan kekuasaan Cina. Lalu, ini apa namanya? Sementara ini kemudian kenapa di tempat-tempat itu pada konglomerat Cina dan militer dan penguasa itu tidak terjangkau dengan virus? Sebenarnya sudah punya Suaranya agak hilang ya. Mending video kita matiin, Pak. Dirahasiakan. Ya, mereka izin videonya dimatikan dulu teman-teman jamaah. Ya, nggak apa-apa, boleh dimatiin aja. Nah, biar suaranya jelas. Dimatikan sendiri-sendiri aja, Pak. Dan disengaja dibuat oleh Cina. Mereka itu sudah mempunyai vaksin sendiri yang dirahasiakan, sehingga tempat-tempat yang strategis tempat Cina penguasa Cina, penguasa militer itu tidak terjangkau dengan virus ini. Dunia sudah demikian wabah dan sampai berapa ribu yang sudah meninggal itu. Demikianlah informasi dari saya ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim di Indonesia terus-terusnya dan muslim dunia mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum. Ya, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Sekedar informasi dari Pak Fakih, Pak Yasir, monggo Pak Yasir, monggo. Silakan Pak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ya, ini namanya virus ini kan sudah lama gitu ya. Rasanya kita kan kepengen segera berakhir. Apa kira-kira sih usaha-usaha kita untuk bisa cepat mengakhiri ya? Saya pernah ada kiriman dari beberapa orang ya. Kemarin tanggal sekian kita sama-sama sholat ya, berdoa gitu ya, habis maghrib ada doanya ini gitu ya. Saya baca ya, kalau nggak salah udah 2 kali gitu loh. Ini dari PCM kira-kira apa ya usahanya ya? Saya sendiri sudah makanya pengen keluar gitu. Sementara ini saya ngajar aja ini dari rumah gitu, online gitu ya. Jadi kayaknya rasanya kepengen ya supaya virus corona berakhir. Ya tolonglah barangkali ada pendapat bapak-bapak gimana kira-kira untuk bisa kita berdoa atau bagaimana supaya corona cepat berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Arif. Ya, Pak. Yasir. Iya, tadi Pak Yasir, saya kembalikan kepada Pak Arif. Kira-kira masih kita teruskan, masih berapa menit? Tanya operator dulu ini kayaknya. Oh iya, operator ini. Mas Sunu masih cukup waktunya? Masih ada waktu Pak Sunu? Masih bebas kok ini kita. Oh masih Pak. Bebas. Alhamdulillah. Yang lain dulu Pak, ada Pak Ismail juga boleh itu, Pak Ismail, urun-urun rembuk. Monggo Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perdana nyimak dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ismail Ya sehat kan? Allah. Alhamdulillah Jadi, sehat walafiat Ustaz. Iya ya. Alhamdulillah kami hanya bisa berdoa Pak, mudah-mudahan kita semuanya bisa terlindungi, terjaga dari virus tersebut. Amin, amin. Upaya apa ya, kita ini memang kalau dalam itu kan, kalau di luar negeri itu kan di lockdown Pak ya, Pak cepat. Tapi di negara kita ini kan agak terbuka. Nah kelihatannya tapi besok makan enggak ya itu. Jadi yang takut sekarang itu kelas menengah ke atas Pak. Orang kesehatan, orang pendidikan, nah itu pasti dia agak hati-hati. Tapi kalau untuk kelas bawah, kayaknya itu nggak takut. Karena saya sempat tanya kepada orang-orang itu yang di bawah-bawah itu ya, Pak kita nggak takut itu, takut saya ya kalau besok nggak makan. Nah ini. Ya kita berdoa Pak, mudah-mudahan virus ini cepat berlalu gitu. Amin. Kalau Pak Yasir tadi ceritanya juga ya sama Pak, kita keluar juga agak was-was juga. Kemarin hampir 2 pekan saya juga nggak keluar, tapi kemarin malam, Kamis malam Jumat, saya maksa tetap ngajar. Ada pengajian di rumah, saya datang aja. Udah, takutnya kalau gini nggak kemana-mana malah nggak malah ini gitu, nggak sehat gitu. Nah, yang punya rumah kaget juga gitu, kalau datang mungkin gitu. Tapi karena udah hampir 20 tahun ya udahlah kita anggap seperti keluarga. Tapi alhamdulillah kita nggak jabatan tanganan juga gitu. Nah, jadi modelnya salaman main jauh-jauhan juga gitu. Nah, itu kenyataan di lapangan seperti itu. Iya. Ya kita mudah-mudahan berakhir virus ini Pak, sehingga kita bisa kembali melaksanakan tugas-tugas bagaimana sedia kala. Amin. Saya nggak tahu Mas Parno di rumah atau tetap jalan gitu. Kadang-kadang jalan Pak. Saya mau pas dipanggil ya. Kalau pas nggak dipanggil ya di rumah kan saja. Ya. Oke. Ada Mas Jamal juga nih Pak, kayaknya nih Mas Jamal masih bisa monitor enggak nih Mas Jamal ya? Kelihatan gambar. Coba Mas Jamal ini udah lama nggak kedengeran ya Pak ya. Mas Jamal monitor. Mas Jamal dari kemarin kelihatannya ada kendala di audio. Dia bisa mendengar kita, tapi dia tidak bisa merespon. Keluar. Iya. Oh. Mic-nya itu, mic. Ada Patri. Sebentar, ada Pak Tri. Pak Tri kemana ya tadi ya? Masih ada kan Pak Tri? Udah keluar nih, Pak Tri nggak ada kayaknya. Udah. Nggak ada ya. Keluar, ya. Monggo dilanjut, yang mau bertanya atau menambahkan silahkan Bapak-Bapak. Kalau nggak ada mungkin saya akan ngasih informasi Pak ya. Mungkin karena yang lain belum tahu. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Perlu saya menyampaikan kepada Bapak-Bapak, jadi waktu itu kita mau beli tanah yang 500 meter itu ternyata masih tercancel atau terganjal. Jadi ceritanya kan itu mau kita bayar, Pak. Ternyata teman kita yang dari sono meluruskan kepada saya, Pak, tanah waktu mau dijual itu kan yang punya ngomong itu kembali modal gitu. Nah, terus ternyata saya ngomong sama teman saya di sono, dia ngomong itu bukan kembali modal. Karena belinya pertama itu 40. Ini orang tangan pertama. Terus kepada pembelinya, calonnya itu 50. Nah, saya ngomong, kalau memang belinya 50, kenapa
modalnya 50 dijual 60. Saya ngomong gitu. Kan ngomongnya katanya kembali modal ini. Nah, yang punya itu akhirnya ini apa? Buka mulut. Putus, Pak. Halo? Jadi kemarin yang rencana kita beli tanah itu masih terganjel. Jadi belum kita bayarkan karena dari pihak yang punya itu pertama ngomong kan katanya belinya 60. Ternyata setelah di cross check bukan 60. Kepada yang pemilik itu hanya 40. Maklarnya jadi 50. Nah, saya ngomong kalau belinya 50 sampai itu ya dijual aja 50 gitu. Ternyata kelihatannya saya ngomong begitu dia kurang suka gitu. Akhirnya kita pending dulu Pak itu. Belum kita bayarkan. Halo? Nggih, Pak, dilanjut, Pak. Nggih, Pak, monggo Pak, dilanjut. Monitor, Pak, monitor. Jadi itu belum kita lakukan untuk transaksi, Pak. Uangnya masih kita simpan. Berarti harga belum deal, Pak ya? Ya karena saya gini, Pak. Ini kan situasi cari uang susah gitu. Saya ngomong, saya SMS kepada Yen, tolong nelpon ke saya. Terus saya berani 55, jadi saya naikkan 50 jadi 55 gitu. Nah, sampai sekarang nggak ada respon gitu. Nah, ini informasi seperti itu. Nah, teman saya yang di sono ngasih tahu, mungkin dia kasihan ke saya, kok dikibulin gitu bahasa kasarnya gitu. Nah, saya tahu itu harganya yang bersangkutan itu hanya 40.000. Nah, calonnya 50.000. Jadi kan jatuhnya berarti 50. Saya ngomong kalau memang 50 kenapa ditawarkan 60 kalau kembali modal, saya gitu kan gitu. Ya saya ingatkan ini uang umat ya kita nggak boleh langsung kita kasih aja gitu Pak. Jadi itu mohon maaf belum kita realisasi lakukan ya terlaksanakan. Tapi kata teman saya nanti kalau sudah dipagar Pak, saya yakin juga orang beli 30 juga belum tentu mau katanya gitu. Ya, saya pikir itu Pak informasi masalah untuk makam. Jadi ganjalannya masalah harga ya Pak? Masalah harga Pak. Saya ini kan namanya pembeli Pak ya, mohon maaf gitu. Saya bisa aja cuman begini, barangkali yang komitmen pertama itu yang mungkin dia kurang jujur ya, bahwa dia mau kembali dengan harga beli. Tapi kalau misalnya secara wajarnya, kalau dia beli 50, ya bolehlah kita tawar apa tadi yang Pak Effendi itu nawar 55, saya kira wajar. Saya sudah nawar Pak, saya kasih tahu 55 lah. Saya ingat gini Pak. Kami ini kan pengen kejujuran gitu loh. Ya betul, itu yang apa? Yang dari awalnya itu yang kurang jujur. Jadi malah dia pernah ngomong sama saya kwitansinya 60 Pak gitu. Terus yang punya ini kan langsung nyeletuk informasi. Itu sebenarnya kepada yang punya itu hanya perlu. Lah calonnya jual 50 kepada yang bersangkutan. Saya sebagai pembeli Pak, ya maaf ini, namanya pembeli kan kadang-kadang suka nawar gitu Pak. Nah, kalau memang dia ngomongnya modalnya 50, kenapa dijual 60? Saya ngomong terus terang Pak, begitu. Walaupun saya diprotes anak saya, orang jual biarin aja. Istilahnya ya, itu kan hak dia katanya. Tapi saya kan kepengennya kejujuran itu Pak, yang saya harapkan seperti itu. Kalau masalahnya itu dari awalnya itu nggak jujur dia. Iya Pak. Tapi ini kalau dari segi, kalau misal, halo? Iya Pak, monitor. Lanjut. Kalau misalnya dia jujur benar-benar itu 50 belinya, ya wajar-wajar sih dia harus dia bisa ngambil keuntungan, tapi jangan terlalu tinggi kan gitu.
Ya kalau misalnya itu dia belinya udah tahun berapa, Pak? Ini Pak, waktu kita nggak lama kita beli itu, kita kan 30. Iya. Nah, lah dia belinya 40. Nah, dia juga suratnya juga belum dibikin Pak dia. Oh. Jadi ini masih di tangan istilah kasarnya masih di tangan yang punya tanah yang pertama Pak. Ya, ya. Jadi dia Jadi belum saya bikin kira surat. kalau memang ya ini masalahnya dari kejujuran yang awal soalnya dia terlalu banyak mengambil untung. Cuma ya kalau dari segi kewajarannya sih wajar-wajar aja naik harganya. Karena namanya orang jual beli ya apalagi itu investasi ya wajar-wajar aja dapat apa keuntungan dia. Cuman ya saya kira kalau memang dia mau 50 itu masih ya walaupun agak tinggi sedikit dibandingkan harga jualnya, harga belinya dia, ya mungkin kita bisa terima jadi. Saya udah nawar 55 Pak melalui si Yen itu tolong. Ya makanya kita bertahan aja dulu di 55 itu. Iya Pak, mungkin itu aja kita lakukan gitu. Karena itu posisinya tetap terjepit Pak. Dan dia ngomong kan gini Pak, buat administrasi gini-gini loh. Jadi saya kan tahu Pak, kalau administrasi kemana? Kalau ke kelurahan kan jelas minta 10%. Kalau kecamatan kan 5%. Dan dia kan belum bikin surat. Jadi ini kan udah mulai banyak apa gitu loh. Banyak bahasa apa ya. Seperti saya seperti orang bodoh gitu Pak, kan tahu. Karena dari yang punya itu kan belum disuratin, istilahnya hanya dari mulut ke mulut, terus apa pakai kwitansi gitu aja Pak. Kalau kita kan beli langsung kita bikin surat Pak. Jadi kalau misalnya kita beli nanti suratnya langsung dari pemilik pertama ya? Pertama Pak, bukan sama dia. Iya itu. Dia itu kan belum mengurus surat itu. Iya belum Pak. Jadi kita tangguhkan dulu aja lah Pak. Saya pikir itu Pak Haji Amarila informasi masalah tanah itu, dan alhamdulillah udah bambu-bambu itu udah hampir semuanya udah nggak ada gitu, udah kita bakar. Tinggal ada yang di pojok itu belum sedikit, udah terang Pak. Iya ya. Saya pikir itu Pak informasi tentang perkembangan makam. Paling nanti kita eksekusi untuk pagar setelah setelah puasa atau setelah puasa paling Pak. Karena ya, kondisi tunggu sekarang kan apa 25 corona itu sudah. Iya. Corona sabar, Pak, iya. Sabar Pak, tunggu reda dulu. Corona aja. Tunggu reda Pak. Insya Allah segera reda, badainya segera berlalu. Mudah-mudahan. Ini kan diperpanjang sampai tanggal 19. Mas Uno, ada lagi nggak ide-ide apa gitu? Dari teman-teman semua udah kebagian belum ya untuk menyampaikan ataupun berkomentar? Pak Aulia nyambung nggak? Aulia nggak nyambung Pak. Pak Turmuji belum Pak. Besok boleh Pak dibantu Pak diteleponin Pak Turmuji. Saya udah teleponin Pak Turmuji kemarin nggak diangkat-angkat. Iya Pak. Saya pikir itu Pak. Dari saya belum ada sih Pak Arif. Cuman mungkin pengajian untuk yang minggu depan kita masih pakai metode yang sama, nggak apa-apa. Berarti udah pada bisa kan. Cuman tadi memang sempat terkendala suara putus-putus tuh memang karena pakai video ya. Biasa kalau untuk video, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak itu akan mempengaruhi juga ke suara. Gitu. Jadi mungkin kalau memang tidak perlu sekali, kita prioritasin suara aja dulu. Oke. Jadi seperti kemarin kita ngobrol ya Mas ya. Jadi dimatikan dulu videonya, baru kita untuk berdiskusi dulu kali ya.
Ya. supaya lancar itunya suaranya gitu ya. Iya, mungkin atau videonya dihidupin saat berbicara aja, Pak. ya. Tapi itu Gimana, bisa Mas? dilakukan dari masing-masing, tidak bisa dari Masing-masing. yang hostnya, iya. Makanya kalau mau bicara baru hidupin videonya gitu. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Pak Untuk Ismail Pak ada usulan kira-kira? Untuk Pak siapa? Pak Fatullah belum bisa ya Pak Arif ya? Saya minta tolong Pak Effendi tuh, Pak Fatullah. Oh gitu. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya. Pak Effendi boleh lah Pak diteleponin atau bagaimana Pak Fatullah saya Hari apa saya nelpon? Teleponnya nggak dibawa. Makanya anaknya ngangkat yang perempuan itu. Tapi sebelum Pak Arif nelpon itu, nah nggak tahu dia naik mobil kemana katanya gitu. Jadi saya juga belum nyambung Pak. Hanya waktu itu yang pas mau pengajian di rumahnya, saya sempat nengok ke Patria Ika pas cuci darah. Nah setelah itu saya belum ketemu lagi nih. Belum ketemu lagi Mas Uno. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita coba kita hubungi lagi. Oke, siap. Pak Ismail ada ide, ada saran yang membangun kira-kira Pak? Pak Ismail. Pak. Cukup. Pak Ismail. Ini sudah Islam berkemajuan ini. Kita sudah melaksanakan Islam berkemajuan ini. Iya, kreatif yang lain masih slogan. Iya. Pak Ismail kan sering ketemu sama Pak Fakih. Jadi PCM Kebon Jeruk pengajiannya sekarang sudah pakai online gitu. Abdullah Fakih. Jangan saya ngomong Pak Ismail. Jadi untuk mengganti pengajian yang biasa Jumat malam Sabtu karena kita nggak bisa kumpul secara fisik, maka kita melalui dengan jalan seperti ini. Alhamdulillah sih Pak Abdullah Fakih PDM ada masuk di grup PCM juga sih Pak. Nanti sama Mas Unu saya juga pingin sharing atau kita rekam sedikit-sedikit dari diskusi kita atau pengajian kita, baru kita sharing ke dalam PCM, mudah-mudahan bisa menular Pak, artinya bisa PCM atau mungkin dari PCM yang lainnya bisa mengikuti. Mungkin harapan saya seperti itu. Insya Allah Pak, insya Allah. Saya pikir ini salah satu udah apa ya, ya kata Pak Ismail itu Islam yang berkemajuan. Dunia kita. Iya. Dan mudah-mudahan bisa Fastabiqul khairat, Pak. Iya, fastabiqul khairat. Saya pikir itu Bapak-bapak, teman-teman, semoga keinginan Bapak-bapak selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Juga dikasih kesehatan. Dan kita kembalikan kepada Pak Arif, karena tadi yang buka. Terima kasih Pak Arif. Semoga semuanya ini diberikan kemudahan. Amin. Kita kembalikan ke Pak Arif. Dari saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Mas Unu kira-kira sebentar? Masih boleh. Ini Pak Ismail katanya mau kasih ini apa namanya? Makanan ini katanya. Oh gitu. Sajiannya mana Pak Ismail? Online ya Pak? Si Pak Miftah kok nggak kelihatan ya, mana ya? Makan melalui online jam-jam aja ya. Di masjid. Kalau ada yang mau nih. Mana? Waduh, sini Pak, saya ambil Pak. Ambil. Ya. Aduh, bercanda dulu deh, biar nggak stres. Foto berkatnya. Nggak apa-apa. Di-share. Ya, paling nunggu sebulan lah. Setelah puasa, insya Allah sudah normal lagi, Pak. Amin. Ayo silakan sambil dimakan. Seret Pak, seret minumannya mana? Iya. Pak Haji Amarila mau menambahkan? Udah cukup Pak Haji Amarila? Cukup ya? Ya, gitu ya. Setengah 10 insyaallah. Udah setengah 10, Pak. Oke.
Jalanan Udah, pulang cukup, macet Nggih. katanya, Pak. Terima kasih. Ya. Udah nggak macet lagi sekarang pulang ke Tangerang. Oke, Bapak-bapak, marilah kita tutup kajian kita. Jadi 3 ayat kita sudah bahas, kita sudah menyampaikan tanya jawab dan beberapa intermezzo, ada beberapa informasi dari Pak Effendi juga kita sudah dengar. Dan mudah-mudahan minggu depan kita diberi kesehatan semuanya. Amin. Bisa ngaji secara online dengan metode online yang seperti ini lagi. Amin. Marilah kita tutup kajian kita dengan kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.